Karena Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah hewan, supaya kalian menganggap itu yang kalian persembahkan di atas tiang salib itu hewan. Yesus anak manusia kalian gantikan menjadi anak domba. Ini penghinaan, ini penghujatan. Jelas-jelas yang lahir dari rahim Maria itu adalah manusia, bukan hewan. Tapi karena kalian ingin mencarikan dia tumbal, Yesus anak manusia ini kalian anggap sebagai anak hewan. Oke, sadari itu. Sadari itu. Pahami itu. Terlalu jauh kalian melangkah. Makanya hari ini, sampai detik ini, Kristen dan Yahudi itu tidak pernah bisa satu. Kenapa? Ajarannya berbeda. Satu agama samawi, satu agama ardi, satu agama ilahi, satu agama manusia. Manusia yang membuat, sehingga persembahannya pun dipersembahkan entah kemana. Tuhan yang benar minta persembahan kurban. Al-Hajj ayat 34. Hewan, hewan dan hewan. Tuhan kalian minta darah manusia. Ini dewa atau apa ini? Silakan. Oke, mau Bang Musa dulu atau saya dulu nih? Ya, kamu dulu nggak apa-apa. Saya dulu, Pak. Jadi jelas di sini saya akan membongkar hubungan Suma. Jelas dalam KJV juga saya buka ini. As for thee also by the blood of the covenant I have sent for. Aku darah aku KJV Pak Suma. Kok Anda menipu segalanya? Anda mempertahankan iman Anda sampai ambil dari Ibrani, ambil dari Ibraninya ke KJP. Look the blood of your covenant. Jelas apa yang dikatakan? Bentar, ini waktunya Bang Musa. Waktu saya. Lanjut Bang Waktu Musa. saya, Anda berargumen, saya tidak belum. Ya, jelas dalam KJV ini ayatnya, as for thee also by the blood of the covenant I have sent. I have sent, bukan your have. I have sent, punyaku untuk kukirimkan. Masa Anda mau ini? Anda tadi minta KJV, saya buka KJV ini. Jadi Suma, tolonglah kitab orang, jangan Anda tipu. Kan sudah saya katakan, kata itu bisa diterjemahkan perjanjianku, perjanjianmu, seperjanjiannya, dan sebagainya. Tetapi lihat kalimat yang dipakai. Kalimat di sini, kalimat yang dipakai perbincangan antara Tuhan dan Sakaria. Masa ayatnya nanti kalau ikut Anda, ayatnya jadi darah perjanjian antara kamu dan kamu. Kan rancu nanti kalimatnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Suma mencoba untuk mengatakan bahwa lalu bagaimana Allah punya darah. Memang Allah tidak punya darah. Untuk itulah dia datang pakai tubuh manusia agar mempunyai darah. Makanya Yesus mengatakan inilah darah perjanjianku. Berujuk pada Sakaria 9 ayat 11. Dan Tuhan datang jadi manusia kan sudah dinubuatkan. Tadi kita sudah baca banyak-banyak. Yang menang akan dosa harus dari keturunan Hawa. Sedangkan Tuhan mengatakan aku sendiri yang akan menyelamatkan. Berarti aku sendiri yang akan menyelamatkan harus dari keturunan Hawa. Agar apa? Bisa mengambil kedagingan dan darah. Agar Sakaria 9 ayat 11 bisa dia nyatakan. Jelas dalam bahasa Inggrisnya KJV. Oke, mau apa? Bahasa apa lagi? Saya bukan nih, kitab perjanjian. Oke, saya. Jadi begini. Suma sampai sekarang belum menjawab pertanyaan saya ya. Di mana datanya Ibrahim mengorbankan Ismail? Nah, itu belum ada jawaban sampai sekarang. Saya masih menunggu semua. Dan untuk Pak Joko, pertobatan nasuha di Al-Tahrim ayat 8, di situ berkata apa? Pertobatan nasuha itu masih mudah-mudahan, bukan kepastian, ya kan? Kalau ada pertobatan yang bisa langsung menyelamatkan kalian, ya kan? Tidak mungkin di surah Maryam ayat 83 berkata, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah berfirman, kami telah mengutus setan kepada orang kafir untuk menyesatkan mereka dan mendorong mereka ke dalam maksiat yang sungguh-sungguh. Nah, ini kenapa seperti ini? Orang yang sudah kafir, yang sudah sesat, malah ditambahkan kesesatannya. Di surah Al-Furqan ayat 68 berkata, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan hal demikian niscaya mendapatkan hukuman berat.
Orang baik mendapatkan hukuman berat, yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak membunuh, yang tidak berzina mendapatkan hukuman berat. Di ayat yang ke-69 juga menegaskan akan mendapatkan azab yang berat untuk mereka itu dan akan dihinakan di neraka. Waduh, parah itu. Jadi untuk apa pertobatan itu? Ya kan? Nah, untuk Suma, tolong jawab pertanyaan saya. Dan Yesus sebagai anak domba Allah, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia. Ya kan? Dia yang disebut anak domba Allah, dia menyerahkan tubuhnya. Dia menyerahkan nyawanya. Di Matius 26 ayatnya yang ke-26 berkata apa? Inilah tubuhku dan darahku, ya kan, yang kuserahkan. Oke, lanjut. Oke, pencet saya 2 menit ya. Oke. Jadi mereka yang menggunakan pengorbanan itu menganut sistem pagan, sistem dewa-dewa, mempersembahkan darah, tubuh, tulang, daging, buah-buahan dan lain segala macamnya. Itu adalah bentuk sesembahan. Mereka menyembah berhala. Mereka menuhankan seolah-olah Tuhan itu meminta suatu pengorbanan. Nanti mereka akan takut pada saat itu bila mereka tidak memberikan persembahan atau penebusan terhadap Tuhan. Tuhan akan marah. Tuhan akan murka. Jika makanannya tidak diberikan, jika keinginannya tidak diberikan, jika mereka tidak memberikan nyawa. Dulu banyak agama-agama yang memberikan tumbal-tumbal, memberikan persembahan-persembahan darah-darah, seolah-olah dewa dan Tuhan itu menginginkan itu. Apabila bencana-bencana yang terjadi pada saat itu, era saat itu dikaitkan mereka dengan persembahan yang kurang, atau itu suatu upeti yang harus kita store setiap tahunnya. Tentunya di sini yang ingin saya katakan, ya, mereka pada saat itu masih menganut sistem persembahan atau yang namanya tumbal menumbal, ya kan? Nah, jadi Tuhan kalian memberi contoh itu untuk agar kalian melakukan hal itu juga yang sama. Dia mencontohkan, inilah darah penebusan, ya kan? Tuhan telah melakukan penebusan untuk kalian, dan sekarang kalian harus melakukan penebusan itu untuk diri kalian sendiri. Maka jadikanlah diri kalian tumbal seperti domba yang disembelih, lalu sembelihlah diri kalian sendiri di sana. Berikanlah persembahan itu kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kalian menjadi tumbal-tumbal, dan Tuhan mengharapkan darah-darah kalian. Berikan itu sebagai penebusan dosa kalian. Haleluya. Oke, baik, giliran saya. Jadi Bung, kaidah bahasanya itu nggak nyambung kalau dituliskan di sana perjanjianku. Badam Beritek itu melanggar kaidah bahasanya orang. Yang tepat di situ adalah perjanjianmu, bukan perjanjianku. Apa pijakannya kemudian? Keluaran 24 nomor 8 yang saya katakan kepada kalian. Musa memberikan darah siapa? Darah hewan, bukan darah Tuhan. Anda sudah terbantahkan. Nah, kepada saudara, di mana Ismail itu yang akan dikurbankan? Ingat, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habali minas solihin. Wahai Tuhanku, Abraham berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang sabar, anak yang soleh. Ya, itu jelas di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Pabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat sabar. Jadi Ibrahim sudah diberi anak yang sabar pada saat prosesi ingin dikurbankan. Dengarkan itu, Pabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Proses kemudian berlanjut, ya, persembahan kemudian berlanjut di ayat As-Saffat ayat 101, 102, 103 dan seterusnya. Nah, siapa anak yang sabar ini? Diterangkan dalam Al-Quran, wa Ismaila wa Idris wa Zalkifli kullum minas sabirin. Dan sesungguhnya dan Ismail itu adalah orang-orang yang sabar. Siapa yang diberikan anak tunggal tadi? Anak yang sabar. Siapa yang tadi mau diprosesi pengorbanan? Anak yang sabar. Siapa anak yang sabar?
Ismail. Lalu kapan Ishak lahir? Nanti di ayat 112. Wabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami beri kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ishak saleh, kemudian Ismail sabar. Anak yang dikorbankan adalah anak yang sabar. Siapa dia? Ismail. Oke? Oke? Dan kamu harus paham, kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut antara Ishak dan Ismail. Kenapa? Tidak ada anak di antara keduanya yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah hewan. Berubah di Kristen menjadi manusia. Lanjut. Oke. Oke. Mau saya dulu apa Bang Saya Ustaz? dulu ya Nathan ya. Oke, Nah, silakan saya lanjut. dulu Bang Nathan. Nanti kamu bokong dari. Jadi begini, semua nama mata di papan tulis, telinga dengar. Jadi cuma ini jelas dia mencoba. Contoh, saya kasih contoh. Kata please dalam bahasa Inggris bisa diartikan silakan atau tolong. Nah, kata tadi kalau ikut cuma katanya jadi begini, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianmu dengan kamu. Loh, darah perjanjianmu dengan kamu. Loh, semua. Lalu semua begini, pengorbanan akan darah itu merujuk kepada kemahaadilan Tuhan. Contoh, ketika Anda ditilang tidak bawa SIM, lalu Anda disidang, apakah perbuatan Anda bisa membayar tilangan Anda? Itu kan tidak. Tetap harus bayar uang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu pun yang Tuhan kami lakukan. Dia Sang Maha Adil. Jelas bahwa upah dosa ialah maut. Mau saya membunuh 1000 orang, kau menipu hanya 1 orang, hukuman kita sama. Harus dihukum mati di neraka. Untuk itu harus ada pengganti. Dan pengganti itu apa? Nyawa diganti dengan nyawa. Untuk kita hidup tidak mati harus ada nyawa yang menggantikan kita. Itulah yang imamat tetapkan untuk korban penebus salah. Jadi sangat jelas. Lalu Pak siapa nih? Pak pemburu radikal dari tadi ngomong pangan-pangan. Hello Pak, mata di cermin. Bangsa Kuaris juga muter-muter kabar loh, panggan loh. Jadi nggak usah standar ganda di sini. Jadi jelas bahwa darah penebusan itu merujuk kepada kemahaadilan Tuhan. Jika Tuhan menghukum tanpa mengampuni, itu akan menyangkali Dia yang Sang Maha Kasih. Tapi jika Tuhan juga hanya mengampuni tanpa menghukum, mana sih Sang Maha Adil itu? Bagaimana agar Maha Adil dan Maha Kasih ini bisa sama-sama Tuhan berikan kepada kita? Untuk itulah Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk menghukum manusia demi mengampuni manusia, bukan hewan. Itulah kemahaadilan dan kemahakasihan Tuhan kita. Silakan Pak Nathan. Oke, saya tanggapi semua tadi yang mengatakan yang dikorbankan adalah anak yang sabar. Padahal di ayat yang dia bacakan tadi, jangan pikir saya tidak tahu semua. Ayat yang kamu bacakan tadi di situ yang dikorbankan adalah anak yang saleh, yaitu siapa? Ishak, ya kan? Nah, kalau yang dikorbankan adalah Ismail yang kamu bilang adalah anak yang sabar, di mana datanya? Di ayat yang keberapa dia? Ya kan? Di situ hanya dikatakan nama Ishak, nama Ismail. Di situ hanya ada di dalam kurung. Tidak ada di dalam bahasa aslinya, Suma. Dan di awal tadi Suma juga mengatakan Allah tidak memberikan manusia sebagai penebusan. Di hadis Sahih Muslim 4969 berkata, orang Yahudi dan Nasrani lah yang menjadi penebus kalian dari api neraka. Hadis Sahih Muslim 4971 berkata, dan ketika di hari kiamat nanti orang-orang muslimin akan datang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan membawa dosanya yang sebesar gunung, dan akan dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani dosa-dosa itu. Apakah itu bukan penebusan Suma? Ya kan? Dan Suma juga tadi tidak menanggapi tentang surah Al-Furqan ayat 68, surah Maryam ayat 83 yang berkata apa? Surah Maryam ayat 83. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah berfirman, kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir dan menyesatkan mereka dan mendorong mereka ke dalam maksiat yang sungguh-sungguh. Ini orang yang sudah sesat disesatkan pula. Bagaimana ini? Ya kan? Apakah itu contoh Tuhan yang baik? Ya kan? Jadi tolong Suma jangan cuma menanggapi Bang Mosyad, ya kan? Tanggapi pertanyaan-pertanyaan saya Suma. Dan Suma tadi juga membahas tentang Ismail, ya kan? Di dalam surah Al-Ankabut ayatnya yang ke-27, keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub lah yang menjadi nabi dan memegang kitab. Habis.
Oke, saya ya. Nah, jika yang dimaksud dengan penyalipan tumpahnya darah itu sebagai darah penebusan, lantas mengapa dia harus turun lagi di hari ketiga? Sempat meminta ikan goreng. Bukankah penebusan itu harus konsekuen? Kalau kita sudah tebus, sudah. Tidak usah lagi kita ke bawah. Tidak ada pendosa lagi. Harusnya hari kedua setelah dia disalib dan darahnya ditumpahkan, tidak ada lagi manusia yang berdosa. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan dosa? Masih banyak perbuatan-perbuatan dosa. Sempat-sempat angkat ikan dengan para murid. Tebarkanlah jalamu. Sempat-sempat makan ikan goreng. Ah, ya kan? Sempat-sempat dia keliling-keliling dulu. Berhari-hari. Tidak tahu kemana rimbanya. Padahal dia sudah melakukan penebusan dosa. Harusnya tidak ada lagi manusia yang berdosa. Malah ada kejadian pada saat itu. Tumpahlah darah orang-orang saat itu. Saat melakukan pembelaan, murid-murid masih lari dikejar oleh Saulus. Ya kan? Penebusan yang mana yang dia lakukan? Jika masih membunuh, tidak ada umat yang dia bela. Tidak ada segala macam. Malah dia main hura-hura. Dia di sana minta buah lah, minta ikan, main ke pantai. Nah, apa itu semua? Coba. Tidak ada dosa hari kedua. Karena hari pertama darah itu sudah tumpah jatuh ke bumi. Nah, ya. Hari ketiga, hidup lagi. Coba. Hari ketiga dia hidup. Dia tidak melakukan penebusan karena dia tidak mati. Upah daripada dosa adalah kematian. Dia tidak mati. Dia hidup lagi. Dia nongol. Ya kan? Dia omong dia mau keangkat. Tapi dia di bawah. Makan ikan. Hidup. Tidak. Itu bukan namanya tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kelaparan. Ya. Tubuh kelaparan 3 hari tidak makan dikurung dalam goa. Ya. Silakan Bang Juma. Oke. Yang pertama ya. Ya, saya sedikit lagi ya, karena di sini sudah mau sholat Jumat. Dengarkan surah As-Saffat. Fabasyarnahu bigulamin halim. Halim itu penyantun. Penyantun itu artinya sabar. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Siapa anak yang sabar ini? Yang halim ini. Siapa anak yang halim ini? Ismail. Di mana diterangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila kullu minas sabirin. Dia adalah termasuk orang yang sabar. Oke, nah prosesi terjadi penyaliban terjadi itu di antara ayat 101 dengan 112. Di ayat 100 di ayat 112-nya barulah kemudian Ishak itu lahir. Wa basyarnahu bi Ishaqa. Dan perlu Anda pahami, antara Ismail dan Ishak itu tidak ada yang dipersembahkan, nggak ada. Jadi kami dengan Yahudi nggak pernah ribut dengan itu. Oke, Anda belajar lagi supaya Anda paham. Kemudian saudara yang satu ya, dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi, gam, adapun Anda, bedam karena darah, beritek dari perjanjianmu, silati aku akan membebaskan asirayik tahananmu, mibrol dari lubang, mayim tidak ada tanpa air atau kering. Oke, tidak ada perjanjianku di sana. Itu terjemahanmu sendiri yang perjanjianku. Orang punya kitab mengatakan perjanjianmu. Ya, baritek, bedam, baritek, darah perjanjianmu. Oke, kalau kau mengatakan perjanjianku berarti itu menyalahi Keluaran 24 nomor 8. Ternyata di sana darah Tuhan, bukan darah hewan. Pertanyaan saya kepada kalian, kalau ada yang bisa menjawab saya, Tuhan, darah Yesus itu kalian persembahkan ke dewa siapa? Dewa Molok kah? Zeus kah? Horus kah? Kalau Hasem, ya apa yang tidak pernah minta darah manusia. Camkan itu. Ini terakhir dari saya ya. Ini PR buat semua Kristen di dunia. Yesus itu dipersembahkan darahnya kepada dewa siapa? Demikian. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nggak jawab pertanyaan saya ternyata. Waalaikumsalam. Dia langsung kabur. Dia nggak menjawab pertanyaan saya di surah Maryam ayat 83, surah Al-Furqan ayat 68, hadis Muslim 4969, hadis Muslim 4961. Bung, habis ini kalau mau lawan saya, penebusan itu kita akan bantah. Ini timer saya 2 menit, Bung. Kamu jangan lebay. Ya, tidak ada itu Kristen bertanya Al-Quran saya tidak jawab. Oke.
Ini saya mau sholat Jumat, di sini sudah salawat. Surah Maryam ayat 83. Iya, sabar. Saya akan masuk lagi habis Jumat. Anda jangan lari. Di sini kamu hadir, Nathan, kamu hadir di sini untuk melarikan tema. Kepada siapa darah Yesus kau persembahkan? Paham kau? Kita bahas tentang darah Yesus. Kenapa larinya kemana-mana kau? Kenapa? Karena tidak ada di antara kalian Kristen yang mampu menjawab saya dengan tema ini. Paham? Larinya ke dengarkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami orang Yahudi dan Nasara itu, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka itu dijanjikan kebahagiaan di surga. Yang tidak membunuh dan tidak berzina mendapatkan hukuman berat. Al-Quran menjelaskan orang Yahudi dan Nasrani mereka masuk ke neraka, masuk ke surga siapapun yang beriman di antara mereka. Oke. Nah, ini PR kalian, Nathan, PR kalian. Darah Yesus kalian persembahkan kepada dewa siapa? Dewa Molok kah? Dewa Paulus kah? Silakan. Ya, itu PR. Itu PR buat kalian Kristen se-Indonesia untuk hadapi saya. Demikian. Anda belum menjawab pertanyaan saya, Suma. Kabur. Sekarang kalau saya dikasih kesempatan, boleh nggak saya jawab? Kalau saya dikasih kesempatan. Nah, itu makanya aku bilang. Makanya Nathan ini coba kau operasi otaknya biar waras dia. Sudah jelas 2 menit. Saya tantang kamu, Tantang pakai ilmu apa? Kamu tantang saya pakai ilmu apa? Ilmunya kiamat. Ilmunya kiamat. Kau susun pendeta-pendetamu hadapi saya. Susun dia, tumpuk pendetamu hadapi saya. Satu Suma bisa meruntuhkan kalian semua se-Indonesia Kristen. Paham? Saya sendiri yang akan hadapi. Nenek Mukiper, kau baca kitab gua aja dulu. Belajar dulu kau eja Iqra. Nenek Mukiper, udah mulut besar percuma. Saya pamit ya, saudara-saudara, saya pamit. Yuk, saya pamit. Yuk. Selamat siang, selamat siang. Terlihat kualitasnya di sini. Bentar. Saya sholat Jumat dulu. Saya sholat Jumat dulu. Habis ini kamu hadirkan orang yang berkompeten bisa hadapi saya. Kalau kayak Nathan ini hanya cicak di dinding buat saya. Saya mau buka Sefaria Yahudi kamu nih. orang dua Nathan ya. Juma itu masih murid saya ya. Kamu orang 2 lawan saya sendiri. Saya gurunya. Ya. Saya guru Suma. Begini Pak, bentar. Waktu kami ngomong ini. Jadi begini Pak. Tadi kan Suma kan dia berdiri. Kan saya mau buka Sefaria ini. Yahudi sendiri yang punya kitab mengatakan darah perjanjian Yahweh Elohim. Saya mau buka Sefaria, semuanya udah pergi. Jadi begini. Jadi tidak usah kalau kita diskusi, baiknya diskusi dengan jujur. Itu. Ayo, ya udah apa namanya pakai timer ya. Ayo, apa? Nah, udah kita 2 diskusi, yuk gimana? Mau diskusi apa nih? Iya, perjanjian itu. Semua perjanjian-perjanjian itu adalah kebohongan. Tidak ada perjanjian yang namanya dengan darah, saudara. Tuhan tidak makan darah. Tuhan tidak makan daging, ya. Tidak perlu beri nyawa. Tidak perlu lakukan dengan darah. Itu kebohongan. Ya, yang kalian tidak akan pakai, tidak pernah pakai, dan tidak boleh dipakai. Kita boleh berkorban, boleh hewan saja, masuk akal karena cuma hewan. Itu pun yang halal, dagingnya kita makan, kita bagikan. Tapi kalau saudara mau kita mendasarkan iman kita dari kita tebus dengan darah, itu tidak boleh. Itu suatu kesalahan pada saat itu. Pak, karena begini Pak. Pak kan saya lupa. Ibrani 9 ayat 10. Ya, begini Pak, Ibrani 9 ayat 2 kan Bapak ini mencoba memasukkan imam Bapak kayak Bapak di dalam keimanan kami. Makanya Bapak baca Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, ayat saya ini jawab sudah ya. ditulis ribuan tahun sebelum. Bentar Pak, ayat ini timer. 2 menit. Ya, ada timer. Iya, lupa. Ya, ini waktu saya. Ya sudah Bu ini waktu saya nih timer berjalan. Jadi jelas bahwa memang Islam tidak paham kaidah penebusan lewat darah. Kenapa Musa disuruh mengorbankan dalam imamat itu? Baca ayatnya baik-baik karena ada pengampunan di atas penumpahan darah itu. Tuhan memang tidak makan darah. Tuhan tidak makan roti, nasi, ikan bakar dan sebagainya. Kan sudah saya jelaskan tadi, darah itu sebagai bukti kemahaadilan Tuhan. Karena apa? Ketetapannya kekal.
telah dia katakan bahwa siapapun melakukan satu dosa saja itu hukum mati kekal di neraka. Tuhan tidak plan terhadap hukumnya. Makanya harus ada korban penebus atau pengganti karena dia juga tidak bisa menyangkali dirinya yang maha kasih. Jadi ini bukan masalah Tuhan butuh darah, Tuhan makan darah, tidak. Ini merujuk kepada ketetapan Tuhan yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa juga dia menyangkali bahwa dialah sang maha kasih itu. Nah, tadi kan saya sudah kasih ilustrasi ketika Bapak ditilang, tidak mungkin perbuatan Bapak selama seminggu bisa membayar tilangan Bapak. Bapak harus membayar tilangan Bapak dengan undang-undang yang berlaku. Itu juga dalam kitab telah dijelaskan. Kematian yang harus membayar dosa. Upah dosa ialah maut. Itu yang Alkitab kami ajarkan. Jadi kalau Bapak berupaya memasukkan kaidah Bapak, loh memang nggak masuk, Pak. Ibrani 9 ayat 22 itu Pak dicatat, dibaca dan dipahami. Itu aja dari saya, Pak. Silakan ditanggapi. Oke, saya tanggapi 2 menit ya. Yang dimaksud di dalam Taurat, saya mengkaji Taurat lebih dari 30 tahun. Yahudi tidak pakai penebusan dosa dengan darah. Yang dimaksud oleh penebusan dosa dengan darah ialah hukuman bagi seorang pendosa adalah mati, adalah maut. Ketika seorang itu melakukan kesalahan atau dosa besar, wajib dia diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Darah bayar darah, bunuh bayar bunuh. Itu yang benar, yang dinamakan dengan keadilan. Bukan yang dimaksud adalah ketika seorang manusia pendosa bisa diampuni, bisa ditebus semua dosanya dengan darah. Tidak. Di dalam Taurat dijelaskan bahwa mereka yang melakukan dosa adalah maut upah bagi mereka. Itu adalah hukuman bagi orang-orang pendosa. Orang-orang yang pantas mendapatkannya hanyalah pendosa. Jadi jika dikatakan Taurat mengajarkan penebusan darah dengan dosa, itu tidak ada. Orang-orang Yahudi tidak pernah menggunakan darah sebagai penebusan dosa. Tapi orang melakukan kejahatan dihukum mereka dengan hukuman maut. Ketika itu memang sudah pantas untuk seorang pendosa. Tidak ada jika mana dasar darah itu dikatakan sebagai penebusan dosa, sama saja kita telah menganggap darah itulah yang menjadi syarat untuk melakukan pengampunan. Tuhan tidak melakukan pengampunan, tapi Tuhan ada yang namanya pengadilan. Ya, saya mau mengatakan di sini, kesalahan multitafsir manusia menganggap bahwa darah tersebut adalah sebagai perjanjian penebusan dosa. Salah. Yang dimaksud oleh Taurat tersebut adalah penebusan. Setiap pendosa harus ditebus dengan maut. Itu yang benar, dengan darahnya. Maka pendosa yang benar-benar pendosa, penjahat, harus dihukum mati, ialah maut. Darahnya harus ditumpahkan, dia akan menebus semua dosanya dengan darahnya. Itu yang betul. Bukan darah itu sebagai syarat untuk dilakukannya suatu pengampunan. Jadi di sini konsep itu gagal, tidak bisa menjadi dasar suatu keimanan. Terima kasih. Saya boleh nggak? Shalom. Ya, saya tanggapi. Boleh. Pak Bilal izin satu kali aja, Pak. Satu kali aja lalu saya sudahi ya, karena juga Pak Suma tidak ada. Jadi saya hanya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan Pak jalankan waktunya aja, Pak. Saya hanya meluruskan apa yang dikatakan Pak Pemburu Radikal, itu kan hanya asumsi Bapak. Bapak bilang tidak ada. Ini saya kasih ayat-ayatnya, Pak. Dalam Taurat, Bang. Bapak minta Taurat, saya kasih Taurat. Dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 7, korban penebus salah adalah harus melalui penumpahan darah. Imamat 1 ayat 1 sampai 17. Nah, itu hukuman, Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Waktu saya, Pak, bentar waktu saya. Jangan dipotong. Imamat 3 dibacakan saya ayatnya. Imamat 3 ayat 1 sampai 17, korban kedamaian atau keselamatan untuk orang berbuat dosa harus juga ada penumpahan darah. Nah, korban penghapus dosa Imamat 4 ayat 1 sampai 35 harus ada penumpahan darah. Korban penebus salah Imamat 5 ayat 14, Imamat 6. Jadi memang sudah dijelaskan dalam Taurat jika seorang berbuat dosa, dia harus memberikan korban penebus salah sebagai ganti dari dosanya itu. Itu jelas ayatnya kok. Ngarang gimana? Kan tinggal dibaca, saya kasih Imamat 1 ayat 1 sampai 17 dicatat. Imamat 3 ayat 1 sampai 7 itu baru dari Imamat.
belum dari Kejadian, Ulangan, Keluaran, dan kitab-kitab nabi-nabi lain. Jadi memang dalam semua, makanya Ibrani 2 ayat 17 dikatakan semua yang ada di dalam di dalam Perjanjian Lama itu disucikan melalui darah. Karena bukan hanya di Taurat, dalam Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi kecil, Nabi Daniel, Mika, semua nabi-nabi mengatakan bahwa penebusan itu itu harus dari penebusan darah, bukan hanya dalam Taurat, Pak. Makanya perlu Bapak kaji, kalau mau baca itu semua, jangan hanya ambil satu ayat lalu mendefinisikan keseluruhan Alkitab. Loh, salah lah, Pak. Oke ya Pak ya, jadi mungkin itu aja dari saya. Oke, ya. Kamu udah double ya, saya juga mau double, saya juga udah mau turun ya. Saya tanggapi terakhir kali ya. Jadi begini, tidak ada bila mana kita menganggap ya upah daripada dosa adalah kematian. Kematian itu adalah dengan darah tersebut. Itu yang dimaksud di situ adalah hukuman bagi seorang pendosa. Pendosa yang wajib pendosa harus dihukum mati dan ditumpahkan darahnya. Itu yang betul. Hukum kisos itu dirujuk daripada hukum Taurat. Yang menjalankan hukum Taurat itu semua ajaran yang kamu baca tadi sudah dijalankan dalam syariat Islam. Pencuri, upah darah harus dibayar darah, upah daging dibayar daging. Itulah keadilan. Ketika mencuri, tangannya harus dipotong. Itu adalah bagian daripada kitab Taurat. Bukan artinya ketika darah Yesus dikatakan sebagai penebus dosa. Tidak. Semua kitab yang kamu baca tadi, ayat yang kamu baca tadi, ialah penegasan suatu hukuman, lambang daripada keadilan. Di sana sudah dijelaskan adalah keadilan. Bagaimana cara kita memberi keadilan? Jangan salah judul, jangan salah tafsir. Tidak ada darah yang mengatakan darah mampu menebus dosa. Tapi itu adalah hukuman. Hukuman bagi pendosa. Pendosa yang membunuh, dia harus dibunuh. Itu adalah hukuman, pengajaran, ajaran. Jika kamu berpedoman menganggap darah sebagai penebusan dosa, kalian sudah gagal cara menafsirkannya. Tidak ada. Tuhan tidak butuh dengan darah. Semua orang yang bunuh diri bisa menumpahkan darah. Ayam-ayam yang menumpahkan diri buat darah, lantas untuk apa gunanya ada neraka ketika semua orang tumpah darah? Ya kan? Bagaimana dengan orang-orang yang mati bunuh diri, mati di kecelakaan, darahnya tertumpah? Apakah waktu saya saudara? Waktu saya tidak ada. Salah. Itu mengartikan saya mengkaji Al-Quran, Alkitab dan Al-Quran dan Taurat semua sudah saya kaji ya. Telah menetapkan pengajaran penebusan ya, yang menebus kalian dari neraka radikal itu. bahasa tippingannya dibilang Allah sendiri yang menebus kalian itu orang-orang kafir. Bahkan kalian menebus dosa kalian dengan amal kalian. Semuanya itu pakai sistem penebusan. Nanti mute dulu ini mute dulu. Bentar. Pak Radikal. Halo, bentar. Pak Radikal. Tengok di tippingan di bawah apa bacaannya. Gurunya Juma PA katanya. Mengatakan tadi pengakuan Pak Radikal gurunya si Juma, jadi dibilang PA Pak Radikal. Iya. Enggak, saya enggak mau bohong. Tanya aja sama Juma, ngapain saya ngaku-ngaku? Cuma PA katanya. Ajaranmu sendiri. Tidak ada. Jadi saya mau menyatakan introspeksi diri. Mohon Pak Radikal introspeksi diri, oke? Ya. Kita lanjut diskusi. Orang Yahudi ya tidak pernah, orang penganut Taurat sejati dari zaman dulu tidak pernah diri ya Pak Radikal. Silakan untuk waktu kepada Ibu Bidadari. Silakan Ibu Bidadari. Oke. Saya. Aduh. Ya, Ibu Bidadari. Aduh. Iya, silakan. Gimana sih saya ngerti? Oke, gantian saya ya. Iya, karena dalam saya ketika lihat Taurat juga selalu katanya upah dosa itu harus dikasih persembahan kurban. Kurbannya ya adalah kurban ayam
domba seperti itu. Tiba-tiba kok ada korban manusia gitu. Dan nggak pernah ada dalam sejarah juga. Tapi katanya kalian tuh ada nubuatan seperti itu. Saya juga sebetulnya nggak yakin sih, nggak percaya. Mana ada sih satu darah manusia bisa menghapus dosa ribuan bahkan jutaan manusia gitu. Kalau tempat saya sih nggak ada kayak gitu tuan. Dan gitu kalau korban hewan ya buat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah seperti itu yang disuruh, bukan korban manusia. Nggak pernah ada sih disuruh dalam agama saya itu ada korban manusia. Jadi kalau kayak gitu ya ngawur juga sih menurut saya. Itu aja deh, saya kagak ngerti. Lanjut yang lain lanjut. Buti. Oke, Timer kembali awal. Timer kembali ke awal dan Bu Uti yang menjawab, silakan. Saya orang Kristen, Bu Uti menjawab. Ya. Iya Bu Uti, silakan, giliran Anda. Mengatakan ya, kamu berpikir dengan cara dunia ya. Kamu berasal dari bumi, Yesus berasal dari atas. Oleh sebab itu, orang-orang bumi berpikir dengan cara di bumi yang penuh dengan kuasa dosa. Jadi kalau untuk orang-orang bumi, dia tidak akan pernah mengerti kuasa kasihnya yang besar itu, tidak akan pernah dimengerti oleh orang-orang bumi. Ketika di dalam Matius 16 ayat 21, ketika Yesus sudah menubuatkan bahwa dia harus mati di salib gitu kan. Lalu Petrus ya bahkan mengatakan dia menolak itu. Tuhan, sekiranya hal itu tidak akan terjadi ya. Pikiran bumi, pikiran manusia biasa, mereka nggak akan mengerti kuasa kehendak Allah yang besar itu, yang tinggi kudus itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan memang pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Ya, mereka berpikir dengan cara bumi, bagaimana mungkin ya Isa yang katanya nabi yang baik itu akan dikerjain, dipersekusi, bahkan dipermalukan. Pikiran manusia memang seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah engkau hai iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku," ya kan? Karena engkau bukan memikirkan apa kehendak Allah, tetapi pikiran manusia. Pikiran manusia yang dikuasai oleh iblis gitu loh. Ya, kematian Yesus di kayu salib itu adalah dari situlah. Ya, kalau kita membaca di dalam Yesaya, memang itulah kehendak Elohim Bapa. Kehendak Elohim adalah menebus umatnya, ya, dengan dirinya sendiri, ya, dan caranya jelas dikasih tahu. Telah dinubuatkan, Anda boleh baca seluruh bagian dari kitab Yesaya itu. Ya, caranya adalah mengeluarkan firman-Nya. Dan firman-Nya itu jelas menjadi manusia. Ya, di dalam Yesaya 9 jelas menjadi manusia. Yesaya 43 ya firman-Nya itu menjadi manusia. Dan manusia itu Yesaya 53 akan seperti anak domba ketika dia menjadi korban penebus salah, dia akan digiring-giring. Ya, dan ini telah tertulis di masa jauh sebelum Yesus datang. Dia digiring. Habis. Loh, emang berapa menit, Pak? Ya. 2 menit. Ya. Oh iya, silakan. Ya. Ya, saya tanggapi. Jadi tadi kan Pak Pemburu, silakan waktunya dijalankan, Pak. Pak Pemburu radikal kan hanya berasumsi. Ini saya baca ayatnya aja ya di kitab Imamat 4. Nah, Bapak lihat dari ayatnya yang ke-31. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa.
Bapak mengatakan bahwa Yahudi Taurat apa? Ini jelas dalam Taurat, korban penghapus dosa. Jadi jelas bahwa saya bawakan data yang Bapak berikan itu hanya asumsi Bapak, karena Bapak mencoba membawa pemikiran agamaan Bapak pakai agama kami. Lalu itu Bu kan Yuni, darah domba, bukan darah manusia. Ya. Kan dari darah. Nanti kita bahas, kan tadi sudah dibahas kenapa darah manusia. Jadi kan tadi intinya Bapak bilang mengatakan tidak ada pengampunan dari darah. Jangan Nah, saya kasih dan kepada Bu Yuni, ya memang Ibu Yuni nggak paham lah, karena memang Tuhan yang Musa sembah kan beda dengan Tuhan yang Nabi Bu Yuni sembah. Jadi jelas bahwa Musa mengajarkan dalam ketetapannya, dalam segala ketetapan Taurat, penebusan atau penghapusan dosa tidak boleh selain dari penumpahan darah. Kalau Pak ini tanyakan Pak pemburu radikal, itu kan darah domba, darah hewan. Kan ingat tadi saya sudah berikan Kejadian 3 ayat 15. Untuk seluruh umat manusia itu harus melalui darah dari keturunan Hawa. Keturunan Hawa itu apakah domba? Kan manusia. Lalu tadi kan sudah lari ke Sakaria 9 ayat 11. Darah manusia yang dari mana? Yang dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menyediakan darah perjanjianku. Lalu gimana lagi? Untuk itulah firman itu datang mengambil rupa manusia yang betul-betul sama seperti manusia. 2 Tesalonika mengatakan dia betul-betul harus sama seperti saudara-saudaranya. Karena yang menebus manusia itu harus manusia sempurna, bukan manusia setengah dewa atau setengah siluman. Jadi jelas bahwa penebusan dosa itu, Bapak tanya Yahudi aja, mereka tuh selalu, ini ketetapan Musa. Musa itu nabi yang paling besar dalam keyahudian. Nah, itu sudah saya baca ayatnya sangat jelas. Ya, silakan Pak. Oke, stop. Ya, dikatakan di situ adalah darah harus dari keturunan Hawa. Ialah ketika Hawa itu adalah seorang wanita yang melahirkan. Kenapa tidak dikatakan darah dari keturunan Adam? Karena Adam seorang lelaki. Asal kamu mau tahu. Kenapa dikatakan di situ harus dari darah manusia? Ialah itu suatu pengorbanan. Tapi bukan mengorbankan manusia. Pak, tidak boleh. Karena pengorbanan manusia itu tidak dibenarkan, saudara, di dalam ajaran agama. Tidak boleh. Yang dimaksud di dalam ayat-ayat Taurat, jangan dipotong waktu saya. Matikan dulu waktunya kalau mau berdebat, bebas. Ya. Enggak muter-muter malah. Tidak muter-muter. Jangan dipotong. Lanjut. Iya. Balik lagi ngomong kayak gitu, dijawab balik lagi ngomong kayak gitu. Itu ngapain buang-buang waktu, Pak? Oke, stop. Kan dijawab. Baru dijawab begitu lagi nanyanya. Baru dijawab begitu hewan, lagi. Ya. Hewan itu yang dimaksudkan adalah pengorbanan. Hewan-hewan yang dimaksud di situ. Ya, waktu saya, Bu. Ya, hewan yang dimaksud di dalam pengorbanan tersebut adalah berupa hewan. Tapi bukan untuk melakukan penebusan dosa. Sudah saya potong semua kambing saya di kandang. Kalau dosa saya sudah masuk surga semua, saya bisa berkorban sebagai kambing. Tapi itu bukanlah suatu dasar manusia untuk diampuni Tuhan. Ya kan? Semua kesalahan harus ibu yang mempertanggungjawabkan. Anda yang mencuri, kenapa Tuhan yang terbebani? Anda yang maling, kenapa Tuhan yang disiksa? Tidak bisa begitu. Justru Tuhan yang akan menyiksa saudara. Tuhanlah yang akan mengadili saudara. Tidak bisa. Darah manusia dikatakan penebusan, maka di situ Anda salah tafsir. Bukan hanya multi tafsir, salah tafsir. Salah mengartikan Taurat. Tidak ada ya dalam Yahudi untuk mengorbankan darah manusia, untuk mengorbankan jiwa manusia, nyawa manusia sebagai penebusan dosa. Tidak diakui. Tapi jika Anda ingin melakukan suatu pembagian perbuatan baik dengan melakukan pengorbanan darah-darah domba, silahkan di sini. Tidak dibebani. Tapi ketika Anda melakukan pengorbanan itu dengan darah manusia, Anda sendiri korbankan
darah orang tua Anda, nyawa orang tua Anda untuk menebus dosa, Anda tidak mau, tidak mungkin, tidak bisa dan tidak diterima, maka di situ gagal. Itu adalah suatu hukuman bagi seorang pendosa. Ayat-ayat tersebut mengartikan sebagai hukuman untuk pendosa, bukan melakukan penebusan dosa dengan nyawa manusia. Terima kasih. Ya, Kembali. Uti gantian nih Muti sebentar. Kamu kan udah cuma habis Pak Radikal kan? Muter kan Bu. Uti nanti bisa 2 menit baru Uti 2 menit. Gantian ya, sabar. Nih gue 2 menit. Oke, kayaknya seperti yang tadi pemburu radikal katakan ya betul juga Ibu Uti. Kalau sumpamanya hanya penebus dosa adalah untuk hanya sebuah darah, banyak darah. Yang kalau yang orang kaya banyak domba, banyak lembu, banyak ayam, mungkin dia bisa masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang miskin yang nggak bisa korban darah seperti itu. Kalau standarnya adalah darah yang tercurah hanya penebus dosa. Kasihan ya orang miskin kan nggak masuk surga dong Ibu Uti. Kayak gitu lagi kalau kalau dalam imamat saya baca di sini kan, korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Apakah semuanya itu bisa dicakupin sama Yesus satu orang saja semuanya dosa itu? Kayaknya memang kalau Buti bilang katanya atau orang bumi nggak bisa berpikir ke orang surga, ya nggak gitu juga lah Ibu Uti. Emangnya Tuhan itu pilih kasih. Sebenarnya juga standarnya adalah semua dosa manusia udah dihapus oleh satu orang manusia aja. Nah, standar apa itu yang dipakai? Dalam Islam nggak ada kayak gitu Bu Uti. Dalam Islam setiap orang yang menanggung dosa masing-masing, nggak ada itu kata penebus dosa sampai satu manusia bisa menghapus semua dosa manusia. Udah habis belum? Udah. Lanjut saya betul. Belum, masih banyak terus. Ya. Pokoknya Ibu Uti, kalau dalam agama saya setiap dosa tanggungan sendiri Ibu Uti. Kalau umpamanya korban sapi, kambing itu ya sebagai meningkatkan ketakwaan Ibu Uti, meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah, bukan untuk menghapus dosa nggak ada. Kita orang menghapus dosa kayak gitu. Menghapus dosa kita adalah bertaubat, minta ampun kepada, kalau sama manusia kita minta ampun sama manusia yang kita buat salah. Kalau kepada Tuhan kita minta ampun kepada Tuhan, begitu. Habis. Ada penambu. Oke, thank you. Ya, jadi inilah saya ya. Timernya Pak. Halo. Timernya udah belum? Saya. Itu ditutup, itu nggak kelihatan. Tutup apa tuh? Siapa antikristusnya? Halo? Halo? Ditutup ya, sama itunya tuh. Iya, tulisan siapa antikristus saya tutup itu. Ya, jadi inilah kesalahan dari pihak Muslim ya. Muslim ya mengatakan memang di kitab kami juga anak tidak bisa menanggung dosa bapaknya. Nah, bapak juga tidak bisa menanggung dosa anaknya. Manusia tidak bisa menanggung dosa manusia. Mana ada manusia berdosa bisa menanggung manusia berdosa. Di kitab Anda sendiri ada juga dibilang orang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang berdosa. Kalian mengenal kok konsep penebusan yang kalian lakukan ini, ya mencari amal, perbuatan itu juga untuk menebus kalian dari siksa api neraka itu. Itulah tebusan buat kalian dengan beramal soleh. Dan Al-Quran juga mengatakan nggak bisa orang berdosa menanggung dosa manusia.
Tetapi anehnya dikatakan bahwa orang kafir lah yang menanggung dosa kalian di neraka, menjadi penebus kalian. Ya inilah kesalahan kalian gitu loh. Kalian merasa bahwa orang-orang berdosa bisa mengampuni orang berdosa. Yesus itu ya, dia dalam mengambil rupa sebagai manusia yang bisa mengampuni dosa, menghapus dosa, menghukum dosa, menetapkan dosa. Itu cuma Tuhan. Ya. Jadi kalau ada batu juga yang bisa nyerap dosa, apakah dia Tuhan? Ya, kalau ada Tuhan ya yang tidak menebus dosa, yang tidak mengampuni dosa, tidak menyerap dosa, itu juga bukan Tuhan. Ya. Jadi kenapa Yesus itu dia itu bisa mengampuni dosa? Kenapa harus dia? Ya karena dia berasal dari Tuhan. Karena dia itu Tuhan. Hanya Tuhan yang menebus dosa manusia. Dia itu firman-Nya Bapa keluar dari diri Bapa menjadi daging supaya darahnya tercurah. Itu yang harus kalian ketahui. Kalian ngoceh-ngoceh apa-apa malah mengatakan bahwa potong kambing bisa mengampuni dosa kamu. Emang kambing itu siapa gitu loh? Ya ada apa di masa imamat itu, perjanjian lama itu adalah bayangan saja menuju kepada yang korban yang sebenarnya. Sebelum Yesus datang ya korban hewan-hewan, tetapi kan sudah disosialisasikan hewan yang tidak bercacat noda, hewan yang tambun. Loh, kok cepat sekali? Kok cepat sekali? Saya tanggapi ini setelah itu Bang Ucup, aku tunggu dulu. Saya tanggapi ya, 2 menit. Oke, lihat aja Pak ya. Di sini yang ingin saya tanggapi itu teori. Nggak kedengaran Pak. Ya, oke. Di sini yang ingin saya tanggapi Bu Uti, Bu, ya dari hati kecil saya yang terdalam. Bertobatlah segera Bu Uti. Tidak mungkin Bu, darah Tuhan itu mati, mengeluarkan darah untuk mengampuni dosa-dosa. Dia mengorbankan dirinya sendiri, itu tidak mungkin Bu. Dosa itu harus ibu sendiri yang menebusnya. Ibu harus membayar sekecil-kecilnya perbuatan saudara. Saudara harus membayarnya di api neraka. Saudara harus menebusnya. Semua kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Anda yang berbuat, tidak ada Tuhan mau menebus dosa Anda, tidak ada, atau mau menggantikan Anda, atau mengampuni Anda begitu saja. Tidak ada yang gratis, saudara. Ada harga yang harus Anda bayar. Ya, ada sesuatu yang harus Anda pertanggungjawabkan. Tidak bisa Anda mau lari dari kehidupan dunia ini dengan meninggalkan dan melalaikan dosa, melupakan dosa begitu saja. Tidak ada. Tuhan memang Maha Pengampun atas semua dosa. Tuhan bisa mengampuni dosa Anda, bisa. Tapi Anda, apabila Anda menganggap seolah-olah perbuatan Anda selama ini sudah ditebus, Anda salah. Jangan nyerang situ, Pak. Anda salah, saudara. Bertobat. Kembalilah ke jalan Allah, saudara ya. Lihat Bang Murhati, ya. Dia orangnya beriman, Bang Murhati, walaupun dia beda agama, saudara. Dia tahu konsepnya. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri, bukan orang lain, apalagi Tuhannya. Saya tidak menyalahkan Yesus untuk menebus dosa, silahkan. Itu mungkin itu Tuhan Anda, silahkan. Yang tapi di sini, di dalam pengertian Anda menganggap bahwa darah itu sebagai penebusan dosa, salah. Banyak darah-darah yang sudah ditumpahkan, tidak ada yang bisa menebus dosa. Dosa itu adalah suatu pertanggungjawaban atas perbuatan Anda selama ini. Kembalilah Bu ke jalan yang benar, ke jalan Allah, ke jalan yang nyata. Pintu Allah selalu terbuka buat Ibu. Ya? Tidak. Waktu saya, Bu, jangan dipotong dulu.
ya, tapi jangan bawa Waktu saya, Bu, ya. Iya. Saya ingin menyadarkan istri. Pak. Jangan tunjukkan. Ya, waktu saya, Bu, jangan dipotong, Bu. Waktu saya, Bu, ya, jangan dipotong. Saya ingin Ibu bersadar, Bu, kembali ke